Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trino Arifin, STMMSI, dosen tetap pada program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Dian Nusantara, Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang berfokus pada pembahasan prinsip, metodologi, serta praktik dalam rekayasa perangkat lunak modern. Di sini, mahasiswa akan mempelajari seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak melalui dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian hingga pemeliharaan. Pembelajaran ini ditekankan pada teknik manajemen proyek, pemodelan dengan WML, penerapan metodologi Agile, menggunakan alat-alat pendukung hingga pengendalian mutu. Selain teori, mahasiswa juga melakukan praktik berbasis proyek untuk mensimulasikan proses industri secara nyata. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mencapai beberapa capaian pembelajaran lulusan di antaranya menguasai prinsip dan konsep dasar ilmu komputer serta rekayasa perangkat lunak sebagai fondasi solusi teknologi, mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah kompleks di bidang informatika secara sistematis dan berbasis ilmiah, mampu merancang dan mengembangkan solusi TI sesuai kebutuhan pengguna dengan pendekatan rekayasa profesional, mampu melakukan investigasi dan eksperimen sederhana berbasis data untuk validasi keputusan teknologi, mampu memanfaatkan alat bantu modern dalam teknologi mutakhir secara efektif, serta menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan menghargai aspek hukum maupun sosial budaya. Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pembelajaran selama 1 semester terbagi dalam beberapa topik utama, yaitu meliputi siklus hidup pengembangan perangkat lunak, identifikasi kebutuhan pengguna, penyusunan spesifikasi perangkat lunak, desain sistem modular, manajemen dokumen teknis, requirement tracking, rencana pengujian dan validasi sistem, kolaborasi dalam tim proyek, presentasi desain dan rancangan proyek, evaluasi kualitas dan maintainability system, serta profesionalisme dan etika dalam manajemen proyek. Untuk metode pembelajaran menggunakan Project Based Learning atau PBL dengan sistem penilaian pada mata kuliah ini terukur secara objektif, yaitu terdiri dari project 60%, ujian akhir semester UAS 20%, ujian tengah semester UTS 10%, dan kehadiran 10%. Perkuliahan ini dilakukan dengan pertemuan tatap muka secara interaktif dan menggunakan LMS resmi Universitas Dian Nusantara pada platform kuliahonline.undira.ac.id. Selanjutnya, mari kita saksikan rekaman proses pembelajaran saya di kelas bersama mahasiswa pada sesi ketiga yang secara khusus membahas tentang identifikasi kebutuhan pengguna. Mari kita saksikan. Ya, halo semuanya. Nah, kayaknya kita udah jam siang ya, jam siang. Walaupun udah siang, kita tetap harus semangat pagi. Kalau saya sebut semangat pagi, semangat, oke? Semangat pagi? Oke, terima kasih semuanya. Kayaknya semuanya pada semangat ya pagi ini, siang ini. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga tentang identifikasi kebutuhan. Sebelum kita masuk ke materi, saya pengen absen dulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Oh, Rama. Oke. Dan saya masukkan ke dalam sistem, yaitu Rama yang tidak hadir ya hari ini. Semoga nanti dia bisa mengikuti materi ini dengan sharing dari kalian-kalian yang hadir di sini. Lalu sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu sebelumnya pertemuan kedua kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu, yaitu tentang model-model SDLC. Jadi sebelum kita melakukan identifikasi kebutuhan, kita udah belajar tentang model-model dari SDLC. Nah, jadi kalian udah tahu nih bagaimana sih SDLC model-modelnya. Lalu sekarang kita masuk identifikasi kebutuhan. Kenapa harus identifikasi kebutuhan? Tujuannya apa? Agar kalian tahu bagaimana kalian buat sistem kebutuhannya apa aja.
gitu. Jadi kalian harus tahu nih kebutuhannya sistem ini apa. Jadi nggak asal kalian buat sistem, tapi kalian harus melakukan analisis dulu kebutuhannya apa. Makanya lakukan identifikasi kebutuhan. Tujuannya itu kalian harus melakukan identifikasi kebutuhan agar kalian tahu bikin sistemnya seperti apa. Definisi dari analisis kebutuhan itu untuk menemukan, menganalisis, serta mendokumentasikan, serta memeriksa apa saja kebutuhan yang memang kalian butuhkan di sistem kalian. Jadi tidak kalian asal buat sistem, tapi kalian harus bagaimana kebutuhan yang diperlukan pada sistem tersebut. Kebutuhan itu bisa kebutuhan pengguna dan ada kebutuhan dari sistem itu tersendiri. Jadi pengguna ini misalnya usernya ini kebutuhannya apa, makanya buat sistem tersebut. Nah dari sistem yang kalian mau buat nanti kebutuhan dari sistem ini untuk apa aja nih bisa nggak terpenuhi gitu. Tahapan-tahapan dari sistem dari analisis rekayasa kebutuhan itu memvalidasi kebutuhan. Jadi di situ kalian nanti akan melakukan validasi dulu apa aja kebutuhan yang memang diperlukan pada sistem kalian. Jadi pada lingkungan kebutuhannya ini nih, kalian analisis. Habis itu baru kalian buat sistemnya gitu. Jadi kalau tanpa kalian memvalidasi, benar nggak nih kebutuhannya ini, kebutuhan dari kliennya sebetulnya ini aja gitu. Apakah seperti itu? Habis itu kalian validasi apa benar nih. Lalu yang kedua kalian bisa melakukan teknik wawancara. Jadi bisa tadi memvalidasi lingkungan dulu. Kebutuhan lingkungannya seperti ini atau kebutuhan dari kliennya seperti ini. Terus habis itu kalian bisa melakukan wawancara interview ke siapa? Ke user, pengguna dari sistem tersebut. Penggunanya siapa aja? Bisa direksi misalnya kalau perusahaan. Terus bisa direktur dan lain sebagainya. Jadi kalian harus tanya dulu usernya, kebutuhan kalian apa aja gitu. Jadi jangan sampai kalian buat sistem tapi kebutuhannya itu tidak terpenuhi gitu. Lalu berikutnya adalah observasi lingkungan. Jadi tadi kalian harus mengobservasi lingkungan kalian. Apakah cocok dengan sistem tersebut? Atau seperti apa? Ternyata nanti kalian bikin sistem tidak sesuai dengan lingkungan kalian. Gitu. Jadi kalian harus analisis dulu, observasi dulu lingkungan kalian seperti apa. Lingkungan bukan lingkungan kalian, tapi lingkungan dari sistem yang nanti akan diimplementasikan. Lalu ada sesi kerja kolaboratif. Di sini tekniknya apa? Ya di sini akan ada bagaimana ada grup, yaitu isinya tentang software engineering, terus analisis data dan lain sebagainya. Jadi di sinilah grup untuk kalian sesi kerja kolaborasi ini. Jadi kalian tidak kerja sendiri tapi harus bekerja kolaborasi. Itu ada teknik-tekniknya. Lalu pembuatan dari prototype. Jadi prototype ini prototype ini jadi kalian bisa buat prototype dulu. Jadi teman-teman bisa buat dulu prototype untuk klien ini tahu bentuk sistemnya seperti ini gitu. Sistemnya seperti kayak gini, bisa kebayang. Jadi tidak langsung sembarang sistem itu jadi. Tapi bisa dilihat kurang ini. Makanya enaknya prototype itu seperti itu. Terus ada kebutuhan dari skenario, teknik-teknik skenario atau use case. Jadi kalian bisa buat dulu diagram use case. Jadi siapa aja penggunanya, terus sistemnya ada apa aja di dalamnya. Itu jadi namanya kalian buat namanya use case. Jadi sistem si customer atau si klien tahu nih sistemnya nanti seperti apa, usernya siapa aja. Gitu. Terus nanti si user ini aktornya ini siapa aja nih, aktornya ini bisa ngapain aja gitu. Itu di use case inilah bisa digambarkan. Jadi inilah teknik-teknik untuk mengumpulkan kebutuhan. Jadi ada beberapa teknik tuh ke teman-teman. Terus analisis dokumen. Jadi ketika kalian buat sistem, bukan berarti kalian bikin begitu aja, buta tentang perusahaan yang kalian akan buat. Tapi kalian akan ada dokumen-dokumen pendukung gitu untuk mengetahui sistem dari perusahaan ini seperti ini. Gitu. Terus ada pengguna akhir. Di sini kalian akan melakukan identifikasi yaitu pengguna akhir. Tuh, ada salah satu adalah pengguna akhir. Di sini kalian identifikasi pengguna akhir ini maunya apa? Mereka adalah pihak yang berinteraksi langsung si user ini atau pengguna akhir. Itulah orang yang berinteraksi langsung
sistem yang akan kalian buat. Lalu berikutnya adalah model-model dari kebutuhan berbasis skenario. Jadi di sini ada beberapa model kebutuhan, yaitu salah satunya ada berbasis skenario. Skenario ini nanti ada banyak, salah satunya adalah use case diagram. Diagram ini memvisualisasikan fungsi sistem secara keseluruhan, menggambarkan siapa saja aktor-aktor. Maksudnya apa? Siapa saja orang-orang yang akan bisa masuk ke sistem tersebut. Aktornya sebagai apa aja. Misalnya bisa jadi admin, terus super admin, bisa jadi direksi, bisa jadi direktur, terus karyawan dan lain sebagainya. Itu semua ini punya acting sendiri, punya punya rules-nya tersendiri. Contohnya misalnya karyawan bagian keuangan tidak bisa misalnya mengakses tentang gudang gitu, misalnya tidak bisa mengakses gudang. Tapi orang gudang juga tidak bisa mengakses sistem bagian keuangan. Tapi pihak direktur atau direksi itu bisa mengakses kedua-duanya sistemnya. Kenapa? Karena punya aktor berbeda-beda gitu. Di situ akan pentingnya use case ini akan menentukan aktor ini bisa kemana aja sistemnya. Aktor ini bisa bertindak seperti apa gitu. Dia tidak bisa semua sistem gitu, kecuali super admin. Kalau super admin biasanya semua sistem dia bisa masuk gitu. Itu kan ada klasifikasinya atau bagian-bagiannya. Di sini ada beberapa simbolnya, itu ada simbol sebagai, ini adalah kan simbol aktornya. Ini aktornya misalnya ada siapa aja tadi, ada direktur, misalnya ada karyawan gudang, ada karyawan keuangan dan lain sebagainya, itu dilambangkan seperti ini. Terus ada bentuknya seperti bulat ini adalah itu sebagai use case-nya. Terus ada panah. Kalau panah itu alurnya seperti apa? Tapi kalau ada di sini, kalau lihat panah titik-titik itu adalah hubungannya. Dan di sini ada include ya, ada include, ada exclude. Lalu ini adalah contoh dari use case diagram. Jadi di sini ada use case diagram pengguna merchant uang elektrik ya. Di sini kita sebut uang elektrik karena di sini uang elektrik. Jadi ketika kita kan zaman sekarang udah musim nih uang elektrik, banyak banget vendor-vendor atau merek-merek uang elektrik ya. Uang digital. Nah, di sini ada salah satu use case-nya. Jadi ketika kita mau melakukan transaksi atau mau melakukan aktivitas di sistem tersebut kan, kalau kita lihat top up bisa kan, tanpa login juga bisa top up, ya kan? Tanpa transaksi harus login dulu, gitu. Jadi user nih kalau mau login dia bisa ngapain aja tuh? Bisa melakukan transaksi, payment atau top up. Tapi sebelum login ini dia akan melakukan validasi dulu, apakah validasi itu benar, dia termasuk usernya atau tidak, gitu kan, akan ada di sini dilakukan pengecekan. Habis itu baru dia akan melakukan tindakan seperti apa. Gitu. Kalau di sini transaksi pasti include dengan nomor rekeningnya, nanti dicek nomor rekeningnya benar apa tidak. Kalau payment di sini bisa paymentnya apa? Bisa dengan payment tagihan atau pemesanan. Jadi bisa kita ada tagihan kayak misalnya listrik, PDAM dan lain sebagainya, ataupun juga bisa pemesanan. Biasanya kita misalnya belanja online itu kan bisa pakai merchant tersebut gitu. Lalu di sini adalah tadi use case diagram. Oke, mungkin udah mulai kebuka ya. Ada salah satu diagramnya yang teman-teman udah bisa lihat tadi, ini contohnya. Silakan salah satu aja teman-teman semua perwakilannya tolong buatkan satu use case diagram. Oke, terima kasih. Ini nanti teman kalian melakukan pembuatan use case diagram untuk sistem apa? Penyewaan mobil, Pak. Oke, di sini nanti dia katanya membuat penyewaan mobil. Kayaknya dia punya renter mobil ya. Oke, di sini ada berapa aktor? Ada 2, Pak. Oh, 2 aktor. Oh, admin dan pengguna. Oke, baik.
Oke, sambil kita tunggu teman kalian lagi membuat contohnya, teman kalian sudah berkepikiran nih, bagaimana sih bikin sistemnya? Mungkin dia udah pernah ya atau menyewa mobil, jadi dia, wah kayaknya sistem ini kurang tepat nih, kayaknya harusnya seperti ini gitu. Jadi ini bisa berdari pengalaman pribadi, kan kalian bisa nganalisis nih. Misalnya kalian punya ngelihat pernah pakai sistem, misalnya, oh sistem ini kurang bagus nih, harusnya bisa ditambahin gini, bisa seperti ini gitu. Jadi oke, udah. Oke, terima kasih. Di sini apa nih? Aktornya dua. Oke, admin dan user. Usernya ini siapa? Pengguna Pak, orang yang mau nyewa. Oke, orang yang nyewa. Berarti orang nyewa ini bisa pertama registrasi, terus melakukan login, baru bisa menyewa mobil. Iya. Oke, terus bagian admin bisa ngapain aja nih? Kayak ngatur data mobil ya, kayak mobil apa aja nih yang dipilih sama si user ini pengguna. Terus sama data tersebar di kuotanya admin, terus data transaksi juga di admin. Oke. Laporannya juga. Oke, berarti ini bagian admin bisa ngelihat dari sistem laporannya. Jadi bagi siapa aja yang bisa minjem, ya kan? Siapa aja yang udah minjem ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih udah mencoba. Jadi inilah contoh teman kalian yang udah membuat sistem dari use case diagram, bagaimana penyewaan mobil gitu sistemnya. Lalu kita masuk ke activity diagram. Activity diagram ini bagaimana adalah menggambarkan alur kerja dari sistem kalian tersebut. Aktivitasnya seperti apa? Ini ada simbol-simbolnya, yaitu simbol awal dan simbol akhir dari sistem tersebut. Ini contoh dari memang contoh dari activity diagram. Pertama, maksudnya apa di sini? Kalau kita lihat di sini adalah dari bagian gudang, pembelian, terus ke supplier. Di sini ada supply di pergudangan. Jadi kalau kita lihat ini adalah use case activity diagram dari gudang. Jadi dia dari gudang, lalu habis itu bagian pembelian ke supplier, habis itu baru ke pembelian lagi. Ya, kita lihat ke pembelian, terus ke bagian gudang. Inilah activity diagram dari pergudangan. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi pertama gudang memberikan informasi ke bagian pembelian. Kenapa? Ketika gudang itu ketika misalnya stoknya udah menipis, dia harus bilang ke bagian pembelian, ini stok menipis. Bagian pembelian baru akan lapor ke bagian supplier, kita minta barang ini. Tapi kan ada rules yang ini. Nah, inilah rulesnya yang kalian gambarkan nanti di activity diagram. Lalu berikutnya adalah namanya entity relational diagram. Diagram ini digunakan untuk apa? Secara luas dalam pendekatan terstruktur modelkan struktur data logis yang akan dibuat menjadi sebuah relationship atau hubungan pada sistem database. Jadi disinilah hubungan antara entitas di database. Kan ada entitas dan ada atribut-atribut apa aja yang ada di database di sini. Di sini adalah simbol-simbolnya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman lihat kan rada bingung nih simbol-simbolnya. Nah, di sini adalah contoh dari tabel atau diagram ERD tersebut. Itu hubungan antara entitas dengan entitas yang lain. Di sini ada mobil, tadi sewa mobil dan customer. Di sini ya. Jadi ada hubungannya seperti apa sih? Itu. Bagaimana? Jadi apa di sini bisa hubungannya? Misalnya contohnya contohnya adalah di kampus ya. Jadi satu mahasiswa itu bisa memilih beberapa dosen kan, atau beberapa mata kuliah gitu. Itu adalah one to many gitu kan. Tapi satu dosen juga bisa memilih dapat beberapa kelas. Itu juga one to many. Itu adalah salah satu hubungannya, kan ada one to many, one to one, dan many to many tersebut. Lalu ada namanya yang berbasis perilaku, ada squares diagram. Apa sih squares diagram ini? Memodelkan bagaimana objek-objek dalam sistem berinteraksi satu sama yang lain. Jadi di sini antara sistem dan sistem berinteraksi. Di sini menggambarkan bagaimana sih sistem itu dapat berinteraksi satu dengan yang lain gitu. Ini contoh dari squares diagram. Jadi di sini ketika kalian melakukan si user nih melakukan aktivitas sampai ke database itu seperti apa alurnya. Jadi kan ada beberapa sistem ya. Ada sistem pertama dia login. Habis login apa? Dia melakukan
eh, validasi ya. Sistem itu kan melakukan validasi ke database. Database baru ke tadi ke dashboard dan lain sebagainya. Dia akan seperti ini. Jadi dari di sini dari sistem melakukan login, yang diinput apa? ID dan passwordnya. Habis itu ke sistem ID dan passwordnya ini divalidasi. Nah, di sistem akan dicek ke database apakah user sama passwordnya ada. Kalau ada, maka dia bisa lanjut. Gitu. Kalau tidak ada, dia akan looping balik lagi. Kalau ada, maka dia akan bisa menampilkan dashboardnya atau bisa menampilkan sistemnya. Berarti dia bisa login. Gitu. Tapi dengan cara dia memvalidasi dulu gitu. Kalau dengan database yang ada. Gitu. Jadi ketika dia mau ketika dia user mau login sampai bisa masuk ke dalam sistem, itu ada tahapannya seperti ini. Ada beberapa sistem. Lalu untuk sampai di sini, teman-teman, apakah sudah mengetahui atau sudah mulai paham bagaimana identifikasi kebutuhan itu sistem bagaimana kalian mengidentifikasi kebutuhan? Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan untuk teman-teman semua? Saya Pak Ya. Gimana sih Pak cara pembuatan prototipe? Oke, dari prototipe itu sendiri kalian kan bisa banyak ya aplikasi-aplikasinya. Kalian bisa, kalau zaman sekarang udah banyak banget kalian aplikasi-aplikasinya. Jadi kalian tidak usah bikin sistem yang memang udah running, tapi cukup tampilan-tampilannya doang ya, prototipe-prototipenya gitu. Bisa juga kalian kalau sekarang apa ya, sistem kalian bikin sistem sederhana kan misalnya seperti itu, atau kalian bikin mock-up-nya dulu, yang penting kelihatan dulu ya tampilannya seperti apa, agar si user atau si customer tahu tampilan sistemnya seperti apa. Oke, itu jadi intinya banyak aplikasi, kalian bisa pakai apa aja ya. Yang penting prototipenya itu teman-teman atau customer itu tahu sistem kalian seperti apa. Jadi itulah tentang identifikasi kebutuhan ya. Jadi kalian sebelum membuat sistem, kalian melakukan identifikasi kebutuhan. Tadi banyak banget harus apa aja yang kalian lakukan. Tadi langkah-langkahnya, kalian bisa melakukan wawancara, terus kalian bisa identifikasi lingkungan dulu, terus kebutuhan user dan lain sebagainya. Dan ada beberapa diagram. Itu jadi materi yang tadi kita bahas tentang tadi langkah-langkahnya apa aja identifikasi kebutuhan. Lalu diagram-diagram apa aja yang memang ada di situ. Itu tadi hanya sebagian diagram, sebenarnya masih ada beberapa diagram ya. Tapi ini sebagian besar saja yang dibahas tentang diagram apa saja sih yang ada di ketika kalian nanti melakukan identifikasi kebutuhan gitu. Terus di sini ada kuis. Kuis di sini hanya tujuannya mengetahui materi yang tadi saya sampaikan sampai seberapa pahamnya kalian. Ini kuis ini silakan kalian barcode. Di sini nanti dia akan langsung masuk ke LMS kita, yaitu kuliah online kita. Bisa langsung masuk ke situ LMS kita dan bisa langsung teman-teman mengerjakannya. Di sini bukan untuk nilai harian ya, tapi hanya untuk memvalidasi sebesar mana kalian tahu atau kalian mengerti tentang materi yang telah disampaikan. Oke, silakan kalian kerjakan. Nanti ini ada tugas. Kalian itu silakan buat use case diagram dan activity diagram. Di sini kalian silakan buat, kerjakan di rumah. Nanti kalian kirim ke LMS, yaitu kuliah online kita. Di situ kalian bisa kirim di LMS kita. Di situ sudah saya siapkan, di sini sudah saya siapkan materi yang kita bahas hari ini plus PPT-nya, dan di situ juga sudah ada tadi asesmen untuk kalian melakukan pengiriman tugas yang tadi saya berikan. Jadi silakan kalian buat kalian buat diagramnya, terus kalian kirimkan. Batas waktu yaitu sekitar 1 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan pertemuan keempat kita bisa teman-teman udah selesai dan kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, untuk materi minggu depan yaitu tentang dokumentasi kebutuhan. Jadi saat ini kalian sudah melakukan identifikasi kebutuhan. Habis itu kalian melakukan
dokumen kebutuhan gitu. Membuat dokumen kebutuhan. Jadi kalian apa aja sih kebutuhan yang kalian perlukan gitu. Kalian buat nih dokumen-dokumennya. Jadi pas kalian udah identifikasi, kalian buatlah dokumen-dokumennya tersebut. Jadi agar terstruktur, agar nanti ketika kalian buat project jelas dokumen kalian karena kalian udah buat tadi, udah melakukan identifikasi kebutuhan. Oke, sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga ilmunya dapat kalian serap dengan baik dan dapat bermanfaat ketika kalian nanti di dunia kerja ya. Amin. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak sesi yang ketiga. Pada sesi tersebut, fokus utama saya adalah tahapan identifikasi kebutuhan, teknik pengumpulan kebutuhan, serta pemodelan menggunakan WML. Melalui pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi interaktif, mahasiswa diharapkan untuk terampil menganalisis kebutuhan real pengguna. Sebagai tindak lanjut, mahasiswa diminta untuk menyusun proyek berupa dokumentasi kebutuhan perangkat lunak yang dianalisis langsung dari mitra UMKM atau perusahaan. Saya berharap video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai proses pengajaran yang saya lakukan, di mana aspek teori senantiasa berjalan selaras dengan pengembangan kompetensi praktis mahasiswa. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.